Shalom, selamat pagi dan selamat memasuki pekan yang baru dan juga minggu yang terakhir kita di penghujung bulan 2 ini, dan salam sejahtera tentunya bagi kita sekalian. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan Anda. Kami juga selalu berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sakit dan menjalani isolasi mandiri di dalam kehidupan Anda. Sebelum kita memulai aktivitas kita di awal pekan yang baru ini, atau di akhir bulan 2 ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dalam bahasa Batak, ai idama ahuman manompa langit naim baru dohot tano naim baru. Jalandang be ingoton akah naparjoloi manang tarsunggul turoha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara dan berdiskusi baru, hal yang baru, baju baru, hal-hal yang baru di zaman yang serba canggih saat ini, pasti kita semua cenderung kepada suatu produk, keluaran yang terakhir, produksi yang terakhir, baik itu elektronik seperti HP, laptop, televisi, bahkan juga mungkin kendaraan seperti mobil dan juga sepeda motor. Namun produk sebelumnya dianggap yang lama oleh para konsumen juga, pasti ketika ditawarkan untuk memilih produk yang terbaru, pasti mereka lebih condong memilih hal yang baru, produk yang baru. Sebab yang diyakini mereka bahwa yang baru itu lebih baik, lebih simpel, irit, bahkan lebih bersahabat kepada alam dan juga kepada kita. Namun barang yang sudah lama dianggap nomor 2 dan tidak layak dipakai dan tidak lagi relevan atau tidak lagi mode, sudah ketinggalan zaman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana jika kita berbicara hal yang baru di dalam Alkitab? Apakah sama seperti produk baru di dalam kehidupan kita? Tetapi satu hal yang pasti, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa langit dan bumi yang baru akan digenapi dengan kesempurnaan ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Namun walaupun hal ini dikatakan, bukan artinya hari ini bukan hanya tentang apa yang akan terjadi. Bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Tuhan telah memulai pekerjaannya untuk menciptakan langit dan bumi yang baru sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Dan begitu juga Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dengan firman Tuhan ini kita hendak melihat tentang langit dan bumi yang baru, yang adalah sebuah gambaran kehidupan yang baru yang akan Tuhan berikan. Dan ini harapan yang Tuhan berikan kepada umat Allah bangsa Israel di dalam pembuangan mereka, ketika mereka keluar dari pembuangan itu, bahwa akan terjadi pembaruan hidup kepada setiap orang yang akan menerima
keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada masa depan yang pasti ketika menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang mau menerima pembaruan hidup. Memiliki rancangan yang indah dari Tuhan supaya hati, pikiran, dan perbuatan kita selalu diperbarui Tuhan. Orang yang mau diperbarui oleh Tuhan akan dengan pasti melangkah di dalam perjalanan hidupnya tanpa beban, dengan mengimani tuntunan bimbingan daripada Tuhan. Sukacita dari Tuhan akan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Sebab kita memiliki pengharapan yang pasti akan tuntunan Tuhan yang akan membawa kita menuju kepada kebaikannya, menuju kepada kesempurnaannya, menuju kepada kehidupan yang kekal. Jikalau kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tujuan hidup orang percaya bukanlah kepada kematian, melainkan kehidupan. Inilah harapan kita. Inilah pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita harus melewati kematian secara fisik, namun ingatlah, tujuan hidup kita adalah kehidupan yang diberikan, yang telah disediakan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Jika kita memberikan diri diperbarui oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hati, pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Seperti singa, pemakan daging diubah menjadi pemakan jerami. Serigala diubah untuk dapat makan bersama-sama dengan mangsanya. Ada hal yang baru, ada pembaruan yang sampai kepada sifat dan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung bulan ini Tuhan telah menyatakan, Tuhan telah mengatakan kebaikannya untuk kita nikmati. Dan janji Tuhan yang manis dan yang indah ini akan kita dapatkan, akan kita rasakan manakala kita menyerahkan kehidupan kita dengan ditempahkan dan diperbarui oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.